Aura cinta lagi, aura cinta lagi. Jadi aura cinta ini masuk ke acara TV dan gue nggak perlu ngejelasin apa nama acara TV-nya. Tapi yang lucunya, yang dipertanyakan itu lagi, dan yang dijawab oleh aura cinta itu lagi. Maksud gue gini, aura cinta, kenapa sih lu tidak pernah mengakui kalau apa yang lu lakukan itu salah? Lucunya pas ditanya soal masalah pergusuran, aura cinta hanya menjawab, hanya dikasih waktu sebulan. Sekarang gini gue tanya sama lu, rumah lu segede apa, barang lu sebanyak apa, sampai waktu sebulan lu nggak bisa pindah, itu sehari udah selesai semuanya, tinggal bawa barang-barangnya, tinggal naik mobil ke losbak. Masa dikasih waktu sebulan nggak ada waktu? Gua tuh akuin lu tuh hebat, lu tuh berani untuk berbicara, cuma harusnya lu nyadar udah banyak yang ngerosting lu bahwa apa yang lu lakuin itu salah. Harusnya lu berpikir, dan di saat lu diajak ke tempat acara TV atau ke podcast lain, lu bisa menyadari bahwa lu itu salah. Bukannya pas diajak kemana-mana malah masih ngeyel. Aura cinta, ini lu baru ketemu nih sama Dewi Persik. Coba kalau misalnya nanti lu ketemunya sama Nikita Mirzani, malu kan? Gue yakin bapak lu malu. Karena apa? Karena bapak lu di depan mukanya langsung dibilang gak ngedidik lu. Kang Deddy Mulyadi, Pak. ADM. Ya, ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan. Kang Deddy Mulyadi itu kagak pantes jadi gubernur Jawa Barat, sumpah. Kayak pokoknya kagak pas, kagak pantes gitu pokoknya. Kayak apa-apaan, tiba-tiba barak militer. Ya kan, buat anak-anak bandel, apa-apaan. Kagak setuju saya dengan itu, Pak. Tugas gubernur tuh bukan ngurusin anak-anak, bukan. Tapi ngurusin yang lain tuh. Udah deh, kagak pantas pokoknya Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat tuh. Pantasnya itu jadi apa? Jadi gubernur untuk segala macam provinsi tuh. Udah. Semua provinsi dia ada gubernurnya kalau bisa, sumpah dah. Dan juga kalau bisa tuh, barak militer itu tuh jangan diadain cuma di Jawa Barat doang, Pak. Kalau bisa di seluruh Indonesia, Pak. Enak aja. Apa-apaan cuma di Jawa Barat. Di seluruh Indonesia, Pak, kalau bisa, sumpah. Bahkan ya, Menteri Hak Asasi Manusia tuh, Pak Naithilus Pigai itu udah ngomong tuh, udah setuju. Ya kan, udah menyarankan kalau barak militer itu tuh diadain di seluruh Indonesia, Pak. Jangan cuma di Jawa Barat aja, Pak. Pilih kasih amat jadi orang. Anak bandel itu bukan cuma di Jawa Barat aja, Pak. Anak yang durhaka sama orang tua bukan cuma di Jawa Barat aja, Pak. Semuanya juga ada, Pak. Jadi tolong ditangani, Pak. Jangan cuma Jawa Barat aja, Pak. Kalau bisa, Pak, nanti 5 tahun ke depan, Pak, Bapak itu dah daftar jadi presiden, Pak. Saya dukung, Pak. Saya dukung 100%, saya dukung buat Bapak, Pak. Bapak nggak usah dengerin para elit yang kagak setuju dengan program Bapak tuh, ya kan? Yang pengen dilibatkan lah, yang kagak setuju lah, yang sampai bikin press conference apalah segala macam, nggak usah didengerin, Pak. Maju terus demi Jawa Barat yang sangat indah, Pak. Karena yang komentar itu, Pak, rata-rata tuh orang-orang yang kagak bisa ngapa-ngapain, Pak. Cuma duduk manis aja, ya kan? Menikmati duit masyarakat tuh, ya kan? Katanya wakil rakyat, tapi ada pemerintah daerah yang bikin program bagus tapi kagak didukung, malahan dijulitin. Semangat terus buat Kang Deddy Mulyadi. Saya fans Bapak. Mwah. Yo guys, balik lagi. Nah, ini ada info terbaru lagi nih. Kita masuk ke segmennya Deddy Mulyadi bersama Aura Cinta ya. Dikasih waktu 1 bulan untuk pindah, Aura Cinta bilang gak cukup. Nah, tahu langsung di ulti Dewi Persik. Emang kamu kerja di pemerintahan, kamu kan tinggal di tanah milik negara katanya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak memberitahukan hak kewajiban tinggal di tanah negara, guys? Nah, itu dia. Langsung di ulti sama Dewi Persik ya. Dan ini menjadi tuai pujian untuk Dewi Persik ya, karena sudah mengulti Aura Cinta yang berlaga-laga gitu, guys. Dan kita lihat ya beberapa info dari mereka semua. Kita lihat beritanya. 1 bulan itu kan udah dikasih tahu sayang. Iya kan, 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Iya. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang
bagaimana hak-haknya Lihat ekspresi si bapaknya kayak takut, bingung gitu. Lihat. kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak kita. Saat kapanpun itu memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggap kan itu masalah orang tua ya. Ya, jadi kita nggak pernah itu. Tapi di sisi lain kita bisa memahami. Betul. Ya, sebagai anak muda, betul. Kamu juga mau aspirasi menyampaikan anak muda. Kita juga memahami. Iya. Aura Cinta bilang pindah nggak cukup 1 bulan. Dia bersik apa bapak nggak mendidik anak tentang hak tinggal di pemerintah. Baru kali ini dukung DP katanya, diundang untuk apresiasi KX, diundang untuk dididik katanya. Waduh. Nah ini kita lihat lagi guys, ada apa lagi ya? Katanya pengen jadi artis sama pengen Aura Cinta mau jadi anggota DPR dan artis katanya. Pantes. jadi anggota DPR. Undang salah sini gitu ya. Amin ya, amin semoga. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Ya, membela rakyat kecil gitu. Asik, kembali rakyat kecil. Kamu kan cita-citamu jadi artis gitu ya, bahkan kamu sudah mulai merintis itu gitu. Nah, salah satu resiko jadi artis tuh ya adalah punya haters dan lain sebagainya. Gimana rasanya? Ya terkenal gitu. Iya, terkenal. Ya udah diabaikan aja kan, kalau misalnya mau terkenal kan udah pasti ada lah ya orang-orang yang iri gitu kan. Iya. Kamu tuh punya rasa kepercayaan diri seperti ini tuh baru hari ini terbangun atau dari kemarin-kemarin emang begitu? Kemarin-kemarin sih udah begitu. Emang begitu. Oh, anaknya emang begini. Iya. Anaknya emang cuek aja gitu. Bawaannya begitu emang. Oke. Tapi kalau orang tua sendiri mendukung memang dia Memang untuk mendukung. Makanya dari kelas ini saya support terus. Oke. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Kemarin ngaku miskin, nah sekarang kita lihat ya. Gimana ya, Wak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Nggak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya, cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Harusnya sih seperti itu ya, harusnya. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Kan yang dipertahankan kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh nggak ada rasa manusia, kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Cuman itu doang. Waduh guys. Nah ini salah ini ya, kita lihat lagi. Mengejutkan, diam-diam, Deddy Mulyadi ternyata punya hubungan kakak adik dengan salah satu orang penting di Indonesia. Bukan pejabat biasa, beliau salah satu sosok berpengaruh di Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Bapak Aing siap. Terima kasih. Menteri Aing siap. Lanjut Aing siap. Gimana di Aing gimana? Ini siapa bapak ini? Kayak pernah lihat nih. Adi Aing bener. Nggak nyangka ya, KDM bisa seakrab itu sama kepala kejagung. Oh, ini cuma candaan atau memang benar-benar saudaraan? Hati-hati ya buat para buzzer. Bapak Aing boga lancek, visinya renting tah. Nah, kita lihat. Sepakat gak dengan ini? Berita nasional, ulah Deddy Mulyadi, barometer politik nasional pindah dari Jakarta ke Jabar. Dalam dinamika politik nasional yang selama ini berpusat di Jakarta, kini muncul perubahan yang signifikan. Jawa Barat kini menjadi sorotan utama peta politik nasional. Di balik pergeseran ini, nama Deddy Mulyadi mencuat sebagai tokoh sentral yang menggerakkan perubahan. Sangat-sangat setuju sekali. Bahkan sekarang Jawa Barat itu menjadi contoh gebrakan, contoh gagasan bagi gubernur-gubernur provinsi lain. Dan kalian tahu sendiri kan, apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi langsung saja turun ke lapangan, mendengarkan keluh kesah masyarakat, dan tidak omong-omong atau cawe-cawe yang banyak rapat lah, menggunakan anggaran lah, rapat di hotel lah. Itu buat Pak Deddy gak perlu semua. Coba nih bro, buat kalian semua yang setuju tinggalkan di kolom komentar ya. Waduh. Sudah kedua kalinya. Nih, KDM diteror viral. Rumah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dapat teror ular kobra 2 kali. Dikaitkan hal mistis katanya guys ya. Kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya. Waduh. Buat para penggemar dan yang suka pelihara ular kobra, kan saya sudah minta pertama. Deddy Mulyadi akui teror. Jadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya.
Jangan dong, nggak boleh ya. Waduh. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Tumben berkelas pertanyaan Dewi Persik. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat dapetin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak kontrakan, kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensi. Apakah bapak tidak mendidik anak bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah? Apakah Bapak tidak mendidik anak tuh guys? Jangan fokus pada peran. Nih, Deddy Mulyadi bongkar sosok Aura Cinta korban gusur yang disebut miskin. Sisi lain, Aura Cinta akhirnya terbuka rela jadi artis figuran hingga beauty vlogger pun dilakoni katanya. Fokuslah pada Pak Anies ya, pada aktornya. Maksudnya apa? Gini, ada orang, waduh guys, yang ketika dia diperankan sebagai X, maka dia nampak luar biasa hebat. Tuh guys, ya ini apa ada sangkut pautnya dengan ini beritanya, ataukah ini apa yang dibicarakan Pak Anies itu beda orang ya? Menurut pendapat kalian gimana nih? Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.